أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul azim. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayatnya 36. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di bumi Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat, saudara dan saudari kami yang ada di Bojonegoro, di Pati, dan juga sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, SD Al-Falah Surabaya, siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, dan juga para pecinta Al-Quran di BCA Islamic Center, juga BCA di Masjid An-Nur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita apabila kita ini berbuat yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita
dan kita cepat-cepat mau kembali ke jalan yang benar. Dan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita laksanakan, dengan peringatan-peringatan yang kita adakan, termasuk peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, marilah kita lihat di surat 8 dan juga di surat 78 tentang ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Apakah ibadah ini bisa menyelamatkan kita atau malah bisa menyesatkan kita? Ini harus kita adakan evaluasi. Ya, nanti 78 surat An-Naba ayat 21 sampai 30, hati-hati ini orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, dia mengajak jin dan manusia ini untuk menuju neraka yang sangat dahsyat. Jangan sampai bumi yang kita tempati, rumah yang kita tempati, tempat kerja yang kita tempati menjadi rasa neraka. Jangan sampai nanti para penghuninya tentu akan berteriak-teriak karena suasana neraka itu tidak menyenangkan, ya. Marilah kita ikut 78 surat An-Naba ayat 31 sampai ayat 40. Inilah suasana Baiti Jannati. Mudah-mudahan negeri kita, negeri NKRI ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat Saba ayat 15. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri yang aman, negeri yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga bisa selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Kajian kita di surat keempat namanya An-Nisa ayatnya 36. Mengabdi dan menyembah kepada Allah itu dinamakan ibadah. Jadi ibadah itu ya baik ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita yang baik, yang diridhoi oleh Allah, disenangi sama Rasulullah, disenangi sama umat Islam, ini bernilai ibadah. Tapi kalau berbuat sesuatu, punya proyek besar-besaran ya untuk membangun dunia ini, tapi dengan jalan kerja paksa, kerja rodi yang ujung-ujungnya membunuh jiwa manusia, ini namanya bukan ibadah, Dek, tapi ini namanya geladrah, ya, seperti yang dilakukan oleh para penjajah. 350 tahun kita dijajah dan alhamdulillah akhirnya Allah memberikan kemerdekaan kepada kita. Makanya jangan lupa 17 Agustus kita merdeka, 17 rakaat, jaga sholat ya agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ingat 17 Ramadan Al-Quran diturunkan ya. Jadi sebagai panduan agar kita bisa melaju ya, maju Indonesia yang lebih berperadaban mulia. Bangkit, berdiri, maju, mulia. Beribadah dengan penuh keikhlasan hati, mengakui keesaannya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Nah, jadi kita ingat, mari kita sebagai warga di Republik Indonesia ini ya, ingat P5 dan Undang-Undang Dasar 1945
dan taati Allah, taati Islam, dan taati Rasul, sehingga kita bisa saling menghormati para sahabat yang mulia, para tabi'in, para habaib, para kiai, dan seluruh warga bumi Indonesia yang beriman takwa. Mereka adalah orang-orang yang nomor satu terbaik. Itulah kewajiban seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kata lain, ibadah mengesahkan Allah merupakan hak Allah yang menjadi kewajiban manusia untuk menunaikannya. Ya, melakukan ibadah kepada Allah tampak dalam amal perbuatan setiap hari, seperti mengerjakan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan telah dicontohkannya. Jadi lihat dek, peristiwa ya dek, awal perjuangan umat Islam ya, 13 tahun Rasulullah ini ada di Makkatul Mukarramah, kemudian disuruh oleh Allah untuk hijrah ke Madinah ya, selama 10 tahun ini penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Nanti dilihat uswatun hasanah kita surat 33 ayat 21 sampai 59, nanti dibaca supaya kita mengerti bahwa hidup ini banyak sekali ujian yang harus kita lalui. Banyak orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, itu tidak suka kepada kebaikan, tapi dia suka kepada keburukan. Ini aneh tapi nyata ya. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Mari kita belajar ya, rukunnya Islam yang 5 itu, kemudian rukunnya iman yang 6. Mari kita belajar ihsan, mari kita belajar akhlak yang mulia yang dinamakan ibadah khusus. Kemudian ibadah umum, yaitu semua pekerjaan yang baik yang dikerjakan dalam rangka patuh dan taat kepada Allah saja, bukan karena yang lainnya, seperti membantu fakir miskin. Jadi di negara kita ini juga ada orang yang fakir dan miskin, dan alhamdulillah di bumi kita ini, di virus biru ini, ada perkumpulan ibu-ibu PKK itu yang namanya 1000 berkah itu dek, yang kita keluarkan setiap pagi setelah subuh kita berinfak. Ini sudah dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang fakir, anak-anak yatim. Jadi mudah-mudahan langkah-langkah warga bumi virus biru ini menjadi contoh bagi umat yang ada di bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Menolong dan memelihara anak yatim, mengajar orang, menunjukkan jalan kepada orang yang sesat dalam perjalanan, menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu orang di tengah jalan, dan sebagainya. Ibadah itu berarti khusus dan ibadah itu bisa berarti umum ya. Ibadah harus dikerjakan dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kepadanya, dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Jadi yang namanya ibadah ini dibutuhkan yang namanya dasar-dasar yang kokoh ya. Imannya harus murni ya, ilmunya harus bermanfaat, amalnya harus amal soleh yang ikhlas, yang dilakukan dengan istiqomah. Nanti bisa dilihat di surat ke-6 ayatnya 82 dan surat ke-6 pula ayatnya 160 sampai 163. Kita belajar ikhlas beramal.
Ada bermacam-macam pekerjaan manusia yang menyebabkan dia bisa menjadi musyrik. Di antaranya menyembah berhala sebagai perantara agar permohonannya disampaikan kepada Allah. Nah, ingat pada zaman-zaman dahulu ada berhala-berhala, ya. Ini harus kita belajar yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jangan sampai kita main-main menyembah Allah sambil main-main seperti itu, tidak diperkenankan, tidak disenangi oleh umat Islam, ya. Jadi umat Islam ini harus punya jati diri, jangan sampai ikut-ikutan, ya, menyembah Allah tapi tidak ikhlas, nanti bisa-bisa tidak sampai, ya. Lihat di surat kelima ayat 35, ya, wasilah yang diizini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersembah sujud di hadapan berhala untuk menyampaikan hajat dan maksud mereka. Perbuatan manusia yang seperti itu banyak disebut Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallahi kul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Surat Yunus ayat 18. Jadi hati-hati, kita berada di bumi NKRI ini, marilah kita pilah dan kita pilih, ya. Hal-hal yang baik mari kita ikuti, hal-hal yang buruk jangan diikuti. Karena kalau kita ini sampai kepleset keimanan kita, nanti kita berada di dalam neraka triliunan tahun berada di sana gara-gara kita kepleset akidah kita. Jadi mari kita belajar akidah yang baik sebagaimana yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya melalui para ustadz, ustadzah umat Islam yang khair, para alim ulama, para habaib yang baik. Mari kita ikuti surat 35 ayat 28 sampai 35. Ada pula golongan lain yang termasuk musyrik sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, yaitu orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Di samping mereka menyembah Allah, juga mereka mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan mereka. Loh, hati-hati jangan sampai ikut-ikutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibna maryama wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim atau orang Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa
Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Jadi mari warga Republik Indonesia pahami Pancasila ya. Sila-silanya itu loh dipahami, dimaknai, terus diamalkan dengan benar. Nanti jadi warga bumi yang terbaik di dunia ini atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang musyrik semacam ini banyak terdapat dalam masa sekarang, yaitu orang yang memohon dan meminta syafaat dengan perantaraan orang-orang yang dianggapnya suci dan keramat, baik orang-orang yang dianggap suci itu masih hidup maupun sudah mati. Jadi kita harus hati-hati, Dek. Ya, kita punya ulama-ulama yang baik, ya, punya ustadz-ustadzah yang baik, umat Islam, muslimin muslimat yang baik, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Yang sudah mati kita ingat-ingat kebaikannya, pelajarannya, karya-karya ilmiahnya, ya. Kita ikuti pesan-pesan baik mereka, ya. Nanti kita bisa menjadi penyambung, ya, perjuangan mereka begitu. Jangan sampai salah. Kalau dia masih hidup, kita minta bimbingannya dan kita minta doanya. Jangan sampai keliru, ya. Kita berziarah kubur itu juga baik, ya, karena kita supaya ingat mati, bahwa manusia itu pasti mati. Jadi yang hidup belajarlah kepada yang mati, karena yang mati itu juga dulu aslinya hidup. Jadi ada hidup di dunia, ada hidup di barzah, dan ada hidup di akhirat, ada surga dan neraka di sana. Ya, belajar terus, jangan sampai kita ini tidak paham, ya, melarang orang berziarah kubur. Enggak boleh. Pahlawan-pahlawan kita harus kita datangi, kalau bisa kita doakan mereka. Jangan sampai salah kaprah, akhirnya benci kepada kuburan, akhirnya lupa dengan daratan, akhirnya ginjal-ginjal, ya, enggak tahu sejarah perjuangan bangsa ini, ya. Itu harus berhati-hati kita, ya. Dan lain sebagainya. Ini yang aneh lagi, Dek. Tidak jarang terjadi manusia berdoa meminta kepada batu, pohon, kayu, roh, moyang, jin, hantu dan sebagainya. Semua itu digolongkan perbuatan syirik, ya, Dek. Jangan sampai, ya. Batu, pohon, semua ini adalah makhluknya Allah, kita juga makhluk, ya, Dek. Mari kita bersahabat dengan mereka, tapi ingat mereka juga makhluknya Gusti Allah, ya. Ada umat jin, ada umat manusia, ada umat binatang, ada umat tetumbuhan. Semua ini makhluknya Allah, kita tidak usah jelek-jelekin, ya. Kita juga butuh binatang untuk lauk pauk kita butuh tetumbuhan, ya, dan lain sebagainya. Jangan metiti sebagai manusia ini. Kewajiban seorang kepada Allah adalah menyembahnya dan tidak mempersekutukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau berpesan kepada kita, ya Mu'adu, hal tadri haqqallahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allahi, qultullahu wa rasuluhu a'lamu, qala fa inna haqqallahi alal ibadi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqal ibadi ala Allahi alla yu'addiba man la yushriku bihi syai'a. Fakultu ya Rasulullah afala ubashiru bihin nasa, qala la tubashirhum fayattakilu. Dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih,
Beliau bersabda, "Ya Mu'ad, tahukah engkau apakah hak Allah atas hambanya dan ada pula hak hamba atas Allah?" Saya menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau berkata, hak Allah atas hambanya ialah agar hambanya menyembahnya dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu. Hak Allah atas Allah ialah bahwa Allah tidak akan mengadab hambanya yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab, "Jangan kamu beritahukan mereka sebab nanti mereka akan berpasrah saja." Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini adalah lafadz dari Imam Bukhari. Dalam ayat ini Allah mengatur kewajiban terhadap sesama manusia sesudah Allah memerintahkan agar menyembah dan beribadah kepadanya dengan tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Selanjutnya Allah memerintahkan agar berbuat baik kepada ibu, bapak. Loh, kita harus berbuat baik pada ayah ibunda kita. Apalagi berdua masih hidup, sudah wafat pun kita harus berbuat baik. Ingat pesan-pesan baiknya, jangan sampai lupa, doakan selalu dia. Berbuat baik kepada ibu bapak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Perintah mengabdi kepada Allah diiringi perintah berbuat baik kepada ibu bapak adalah suatu peringatan bahwa jasa ibu bapak itu sungguh besar dan tidak dapat dinilai harganya dengan apapun. Selain ayat ini ada lagi beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surat Al-Isra, ini surat 17 ayatnya 23. Ya, berbuat baik kepada ibu bapak mencakup segala-galanya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan yang dapat menyenangkan hati mereka keduanya. Berlaku lemah lembut dan sopan santun kepada keduanya, termasuk berbuat baik kepadanya. Mengikuti nasihatnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah juga termasuk berbuat baik. Andai kata keduanya memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah, perintahnya boleh tidak dipatuhi, tetapi terhadap keduanya tetap dijaga hubungan yang baik. Kudu sopan ya dek, jangan sampai kita ini mencak-mencak ya dek ya. Jadi hati-hati, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini menjadi pelajaran yang berharga. Kita menjadi anak cucu yang soleh solihah, bapak ibu soleh solihah, sehingga umat yang ada di bumi ini menjadi orang yang soleh solihah. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ya Allah yang maha rahman, ya Allah yang maha rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup kejayaan selamat dunia akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami panjang umur,
bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, para pecinta Al-Qur'an di bumi ini, presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi Indonesia yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.